Setiap 5 tahun melakukan pemilihan, yang dipilih itu adalah 8 anggota pemangku kepentingan. Ketuanya langsung Presiden Republik Indonesia dan Wakil Ketuanya Wapres. Assalamualaikum, salam sehat. Selamat datang di acara Podcast Listrik TV bersama saya Sarah Wenas, host acara ini. Baik, jadi Podcast Listrik TV ini dipersembahkan oleh Majalah Listrik Indonesia sebagai suatu acara edutainment yang akan memberikan pendidikan sekaligus hiburan di bidang listrik dan energi kepada pemangku kepentingan, seluruh stakeholder ataupun pemerhati listrik di Indonesia. Baiklah, para sobat listrik, saat ini saya di acara perdana ini akan berbincang, akan bertemu sapa, ngobrol-ngobrol ringan dengan salah satu sosok yang sudah sangat expert di bidangnya, yang saat ini baru terpilih sebagai anggota Dewan Energi Nasional periode 2020 sampai 2025. Beliau adalah sosok yang gagah, sampai saat ini masih kelihatan ganteng. Siapa ya? Kita perkenalkan Bapak Profesor Dr. Herman Darnel Ibrahim. Silakan Bang HDI. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam sehat bagi seluruh netizen di seluruh tanah air. Terima kasih Sarah. Kita bisa bincang-bincang pada acara perdana ini. Saya senang sekali. Terima kasih Pak. Kita juga turut bangga Bapak bisa ada di sini di tengah-tengah kesibukan Bapak ya. Nah Pak, kita kan baru perdana nih. Akhirnya melakukan launching TV yang khusus membahas listrik secara online. Nah, di tengah pandemi ini, menurut Bapak, dengan kemunculan acara-acara online seperti ini, seperti apa sih Pak? Ya, ide acara ini muncul pada saat yang tepat, saat pandemi. Dan selama pandemi kan kita semua udah belajar banyak bagaimana berkomunikasi, bagaimana punya acara, apakah itu seminar, pertemuan dengan memanfaatkan media online. Iya. Jadi dengan adanya Listrik TV ini sesuatu yang akan memberi nilai tambah bagi Majalah Listrik Indonesia ke depan. Wah, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kita juga bisa melakukan dengan siapa saja, Ya. di mana saja, tidak hanya dari studio ini ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak lagi di rumah atau lagi di kebun kali Pak. Kita juga bisa melakukan bincang-bincang dengan persoalan yang ada sekarang ya Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak. Nah, sekarang kan industri di media khususnya kan menghadapi disrupsi ya Pak, yaitu fenomena media sosial yang sangat luar biasa lah ya sekarang, hingga informasi itu semakin mudah, semakin cepat diakses dan diterima oleh orang lain. Bisa jadi tanpa filter loh Pak, ini memang agak hati-hati ya. Nah, melalui media sosial itu kan sekarang udah banyak Pak, Twitter, Instagram, Facebook ya, kita ya sebutkan saja lah, semua bisa diakses secara gratis. Nah, tapi melalui media sosial juga masyarakat juga bisa memperoleh informasi dengan cepat, informasi seputar listrik dan energi, dan juga setiap anggota masyarakat juga bisa menjadi jurnalis ya, atau kita sebutnya citizen journalism. Sebagai Listrik Indonesia kan kita media mainstream, dan atau masih ada media yang lain yang mempunyai keunggulan masing-masing di bidangnya, harus melakukan verifikasi setidaknya ya Pak, dari setiap berita yang kita tampilkan, yang kita keluarkan, kita harus tanggung jawab dan melakukan verifikasi agar bisa menjamin keakuratannya. Nah, tapi menghadapi disrupsi industri ini, sebagai media, MLI pun ingin melakukan inovasi dengan channel Listrik TV, melalui Listrik TV, benar sekali. Nah, sarannya Bang HDI, bagaimana supaya Listrik TV ini ke depannya itu bisa semakin eksis, ratingnya makin tinggi dan makin dilihat oleh masyarakat secara luas. Ya, saya pikir adanya Listrik TV ini akan lebih mudah masyarakat untuk belajar, untuk menambah pemahaman, menambah pengetahuan tentang kelistrikan dan energi.
Kenapa lebih mudah? Karena tidak harus membeli majalah, tidak harus tidak harus membaca, tapi cukup buka sebagai netizen, buka di YouTube misalnya, atau ikut Zoom, terus dengar, dan itu pun bisa disambi dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi ini cara yang sangat tepat ke depan, dan tentu akan sudah mungkin ya, tidak hanya akan sudah populer di masyarakat untuk mengikuti berbagai informasi, berbagai pengetahuan ya, belajar pengetahuan dengan cara media seperti YouTube, Twitter tadi yang udah disebut, juga Facebook ya, ada juga Instagram. Yeah. Jadi supaya ini kompetitif, menurut saya memang harus ditampilkan. Kita diskusinya diskusi santai, ringan-ringan aja, tidak berat ya. Seperti ini kemudian ya, Pak. Isinya berisi, berbobot, dan tentu ada daya tariknya. Ya tentu diselingi, mungkin sekali waktu kita selingi, nggak tahu ya, bisa nggak menampilkan musik di sini misalnya lagu ya. Oke, siap, Bang. Apalagi lagu-lagu dengan temanya listrik dan energi. Oh ya. Atau mungkin puisi. Iya betul Pak, kita bisa memadukan seni dan informasi. Nah, cuma untuk memenangkan kita perlu juga tentu memantau media-media serupa yang fokus ke listrik. Jadi kita perlu kompetitif, kita perlu menampilkan acara-acara dengan mengundang misalnya juga tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang tentunya punya pengalaman dalam bidang listrik, baikkah itu juga dari PLN dan juga dalam bidang energi, sangat banyak sekali tokoh itu. Dan barangkali sesekali juga kita tampilkan public figure yang tidak paham listrik, tetapi dengan dialog dengan mereka mungkin bisa membuka informasi dari narasumber ataupun dari saya nanti kalau jadi pembawa acara, sehingga itu membantu pemahaman. Keren banget, terima kasih loh Bang HDI, masukannya tuh keren banget buat kita. Support terus Majelis Indonesia. Oke Bang HDI, sekali lagi kita ucapkan selamat atas saya terima kasih atas selamatnya ya. Terima kasih, dan juga sebelum saya duduk, Majalah Listrik memberikan semangat ke saya, dorongan psikologis terutama, dan tentunya juga karena Majalah Listrik punya relasi ya, tokoh-tokoh seperti di parlemen, di pemerintah. Saya yakin juga sedikit banyaknya saya mendapat support dari peran Majalah Listrik itu. Waduh, terima kasih Jadi Pak. misalnya ketika Majalah Listrik mewawancarai anggota DPR, disebut, kita punya Bang HDI atau Pak HDI yang jadi Dewan Pakar Majalah Listrik. Nah ini kan membantu kepada saya untuk terpilih. Jadi terima kasih sekali kepada Majalah Listrik. Kita saling support ya Bang HDI. Ya. Terima kasih juga loh, semoga selalu sehat ya Bang. Nah, Insya Allah ya, sama-sama ya. Semua juga netizen selalu sehat, aman dari COVID ya. Iya, tetap jaga jarak, pakai masker. Bang HDI, aku mau tanya satu lagi. Sekarang kan sudah dipercaya menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Tugasnya itu pasti sangat berat, itu merupakan tugas mulia untuk merancang roadmap ya Bang, roadmap dan strategi di bidang energi di nasional. Bisa nggak diceritakan sedikit peran Bang HDI di DEN ini, dan bagaimana sih arah energi nasional ini ke depannya? Ya, Dewan Energi Nasional ini adalah sebuah lembaga tetap ya, dan permanen ya, lembaga permanen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Jadi undang-undang tersebut mengamanatkan dibentuknya Dewan Energi Nasional, dan sudah dibentuk pada 2009, dan kemudian setiap 5 tahun melakukan pemilihannya. Yang dipilih itu adalah 8 anggota pemangku kepentingan. 8 anggota pemangku kepentingan ini akan duduk sebagai anggota Dewan Energi Nasional bersama 8 menteri. Jadi Dewan Nasional itu ada 8 pemangku kepentingan, ditambah 8 menteri, 16. Tapi ketuanya langsung Presiden Republik Indonesia dan wakil ketuanya Wapres. Jadi Dewan Energi Nasional ini sangat
punya supremasi yang sangat tinggi di bidang energi. Iya. Bayangkan ketuanya presiden. Iya, pertanggungjawabannya pasti sangat berat ya. Ya, saya sudah menjadi anggota Dewan Energi 10 tahun lalu ya, 11 tahun lalu dari 2009-2014. Lalu pada periode sekarang saya ikut lagi seleksi dan ya terpilih dan ini untuk kedua kalinya. Nah, memang tugas Dewan Energi juga sudah diatur oleh undang-undang itu. Ya, tugasnya pertama merumuskan atau menetapkan kebijakan energi nasional. Yang kedua melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang bersifat lintas sektor. Yang ketiga adalah menetapkan kondisi krisis dan darurat energi serta langkah-langkah penanggulangannya. Ya, kalau terjadi. Jadi kalau terjadi krisis, terjadi darurat, Dewan Energi lah yang akan menetapkan bahwa itu statusnya krisis dan darurat dan penanggulangannya bagaimana? Ya tentunya melalui sidang yang dihadiri oleh anggota dan ketua atau pimpinan Dewan Energi Nasional ini. Nah, selain itu juga ada tugas yaitu menetapkan cadangan penyangga energi nasional, baik itu jumlahnya, lokasinya, ya, dan waktunya untuk berapa lama ya cadangan itu disiapkan. Nah, tantangan kita memang dalam tugas yang akan datang ini sudah ada kebijakan energi dahulu dan kebijakan ini diantaranya yang berat itu adalah target 23% bauran energi terbarukan di dalam energi primer pada tahun 2025. Nah, ini yang terberat tantangannya. Cuma tadi ditanya ke saya bagaimana sih bekerjanya, apa peran saya gitu ya. Dewan Energi Nasional ini bukan permainan kayak main pingpong single atau mau seperti main tenis single. Dewan Energi ini kayak sepak bola. Jadi ke-16-nya itu berinteraksi sebagai satu dewan bersama bersidang untuk menetapkan. Jadi hasil dari Dewan Energi itu sama-sama penting ya kedudukannya. Bukan, tidak bisa satu orang yang menentukan. Terjadi atas interaksi, diskusi-diskusi, tukar pikiran ya, kemudian lahirlah keputusan menyangkut tugas-tugas tadi. Jadi saya sebagai yang background saya listrik, energi, dan kemudian sudah pernah jadi anggota dewan, ya peran saya nanti tentu lebih sebagai ahli, seperti juga di majalah listrik nih, saya dewan pakar. Dan tentu nanti menggunakan kepakaran ini, tetapi itu tidak cukup karena di dalam berperan energi nasional ini, Dewan Energi Nasional ini kita perlu melakukan bersama-sama sehingga bisa berpengaruh dalam hasil-hasil keputusan. Nah, itu. Nah, Bang Ade, ini kan ada yang menarik, sudah 2 kali terpilih ya. Saya pengen tanya nih, perbedaannya periode yang lalu, periode yang sekarang apa sih Bang? Dan apa persamaannya yang dirasakan sendiri oleh Bang Ade? Ya kan ini saya belum jadi belum bisa merasakan seperti apa bedanya. Cuma yang jelas sekarang seleksinya agak lebih ketat ya. Karena pada periode yang ini sempat ada yang dikembalikan, termasuk saya ikut dikembalikan. DPR menyampaikan dan ini perlu diperkuat. Karena perlu diperkuat, kandidat yang ada ini tidak semuanya mungkin dipandang memenuhi syarat, sehingga seluruhnya diputuskan oleh DPR tahun lalu dikembalikan ke pemerintah. Setelah dikembalikan, yang dikembalikan ini diperbolehkan lagi ikut seleksi dengan mendaftar. Terus saya daftar lagi. Terus saya daftar tetapi nggak perlu ikut asesmen, cuman ikut wawancara, ikut fit and proper di DPR. Yang saya rasakan pemilihan kali ini lebih ketat dari sebelumnya. Lebih ketat, lebih berat, dan pasti juga hasilnya juga lebih worth it lah. Kita belum tahu, cuman soal hasil itu kan memang juga tergantung bobot daripada anggota, tergantung juga proses ya yang terjadi di dalam sidang-sidang ataupun rapat-rapat untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bagus ya bagi ketahanan energi Indonesia, kemandirian energi Indonesia, kedaulatan energi Indonesia. Nah, inilah semua wacana-wacana ataupun juga impian-impian ya yang perlu diwujudkan oleh Dewan Energi Nasional secara kolegial. Iya, itu tentu saja juga menjadi impian harapan masyarakat ya yang diembankan kepada masing-masing anggota Dewan Energi. Ini sangat berat tugasnya. Makin semoga terus semangat, selalu sehat ya Bang Ade.
Ya, insya Allah, alhamdulillah selama ini sehat-sehat terus. Tapi ya kunci sehat itu kan ya energi bikin kita sehat. Iya. Jadi saya ini sehat karena cukup energi. Nah, triknya gimana dong, Bang? Ya cukup energi itu rahasianya ya, supaya saya kira juga sehat dan berenergi. Saya tidak ahli kesehatan, tetapi kalau saya baca di referensi, khususnya untuk melawan COVID ini kita kan di samping mematuhi protokol, mematuhi protokol itu adalah ancaman dari luar, tetapi pertahanan dari dalam itu adalah kesehatan kita yang muaranya itu adalah imunitas. Nah, imunitas itu adalah dari menjaga kesehatan. Imunitas apa? Nah, Seperti apa? menjaga imunitas kalau konsep saya dari dulu, waktu 24 jam itu saya itu selalu bagi 3. Sepertiga itu tidur. Jadi tidur saya itu bisa 8 jam, 7-8 jam. Ingat baik-baik. Ya, sepertiga lagi jam, itu karya kerja untuk profesi. Jadi bicara listrik, kerja yang menghasilkan uang ya, nafkah, mungkin kerja sosial sepertiganya 8 jam ya. Nah, 8 jam lagi itu adalah ibadat, bersosialisasi, bersantai-santai ya. Jadi kita 8 tidur, 8 kerja, 8 yang aneka ragam. Jadi nah ini bikin kita sehat. Karena seimbang semua. Karena seimbang, pas. Jadi sehat itu gimana jaganya seimbang. Nah, tentunya juga ini kan dari segi bagi waktunya. Terus dari segi lain kita harus cukup gizinya, makanannya ya. Jadi jaga tidur, jaga makanan yang cukup gizinya. Dan insya Allah tentunya kita sehat. Namun kan ada juga faktor genetik ya. Genetik. Mungkin saya agak beruntung karena secara genetik saya nggak ada masalah. Jadi alhamdulillah saat ini ya mudah-mudahan juga ke depan begitu. Amin. Jadi apa? Energi. Ya energi itu ada kata-kata mutiara ya. Iya, apa itu Bang? Energy is everything. Jadi energi itu segala-galanya. Absolutely. Tapi ada lagi, love is energy katanya. Jadi love itu kan mencintai, dicintai, itu energi. Energi buat seseorang, betul. Energi. Dan energi itu is everything. Ya, semua karena cinta. Ya. Nah itu Sarah, karena cinta. Ya. Oke Bang, lalu selanjutnya Bang HDI. Ya. Apa sih harapan Abang kepada kami nih yang muda-muda di Majalah Listrik Indonesia dengan adanya studio ini, harapan ke depannya akan gimana sih? Ya, saya kira saya lihat kru pagi ini terlihat kompak ya. Juga ya Sarah yang mewawancara saya juga terlihat semangat. Terima kasih. Pak Irwadi juga demikian. Jadi saya kira yang perlu dijaga itu adalah rasa kesatuan, rasa kekompakan di antara para kru. Itu dulu yang pertama. Iya. Ya, sebenarnya ini kan udah jelas tujuannya adalah sebagai media elektronik ya, berupa listrik TV. Fokusnya juga udah juga jelas, listrik dan energi. Sasarannya juga, saya kira sasarannya semua kelompok masyarakat dari muda sampai tua. Tapi barangkali orang-orang tua nggak begitu banyak yang buka YouTube atau Instagram, tapi saya kira generasi milenial, generasi Z ya, IZ. Nah ini mainnya adalah media sosial. Nah, jadi kompak dan setelah kompak berikan yang terbaik. Jadi kru-kru ini berikan terbaik ya, berikan terbaik tentang persiapan-persiapan, tentang juga teknik daripada berproduksi. Karena apa? Kompetitif. Kalau nggak kompetitif kalah. Sekarang siapa aja bisa bikin media kayak gini. Hari ini Majalah Listrik Indonesia bikin listrik TV. Mungkin ada lagi yang akan mau bikin namanya entah apa ya, elektrik TV kayak apa gitu ya. Iya pasti. Yang juga berproduksi. Jadi kalau kita kalah bersaing, tentu kita tidak bisa survive. Tapi survive sebenarnya tidak cukup. Jadi kita survive tetapi juga kian maju. Tentu ukurannya adalah ratingnya yang biasanya kan diukur berdasarkan berapa yang melihat atau berapa yang berkunjung dan berapa yang like. Nah, supaya like ya kan berarti harus bagus. Berarti harus berbobot, berarti harus menarik. Iya, betul. Supaya like. Nah, jadi targetnya adalah, dan ini tentu kita semua, saya nanti katanya rencana Pak Irwadi, saya ini akan jadi host untuk mengundang para tokoh ahli-ahli ya. Nanti saya hostnya. Sekarang saya
Sarah host, saya adalah tamu, tetapi the next I'm the host kan gitu. Iya, Saya betul, hostnya. betul, Nah, betul. saya juga harus belajar untuk buat menarik. Jadi ya saran saya adalah nanti kita review, evaluasi. Iya, Jadi setiap kita buat satu performnya. acara, kita lihat berapa yang like, berapa yang kunjung. Iya. Kalau kurang, kenapa? Dan improve. Itu aja. Nah, tentunya saya lihat supaya orang like itu, yaitu tadi ringan, santai, berbobot, menarik, ada menghiburnya. Iya. Kombinasi ini. Tapi tinggal mungkin juga ada nanti di majalah listrik kita ini yang bisa belajar psikologi penonton, psikologi netizen. Iya. Seperti kalau kita Trennya lihat mengarah cucu kemana saya, ya? cucu saya yang kecil umur 3 tahun dulu udah mulai YouTube, mungkin lebih kecil lagi dan dia bisa cari sendiri. Betul. Dan ternyata dia sering itu halilintar gitu loh. Padahal dia nggak diberitahu. Artinya apa? Halilintarnya tahu bagaimana cara membuat menarik dan berproduksi sehingga tanpa diiklankan pun orang nonton. Oke, terima kasih Bang HDI atas waktunya telah hadir di sini pada acara perdana kita Podcast Listrik TV bersama Sarah Wenas. Kita akan ketemu lagi di acara Podcast Listrik TV selanjutnya. Ya. Terima kasih Sarah. Kita sudah bincang-bincang pada acara perdana ini. Dan mudah-mudahan ini pertanda baik, akan banyak yang lihat, akan banyak yang like mudah-mudahan. Dan tentu kita berharap selanjutnya kita bisa menyelenggarakan acara-acara yang secara rutin memberikan informasi, memberikan hiburan, memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang listrik dan energi bagi para netizen dan bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat.